Hi guys, welcome back to another episode of Rumah Belajar 100. Today we are going to talk about another group of words that are incorrectly pronounced by most Indonesians. Once again, today we are going to talk about another group of words that are incorrectly pronounced by most Indonesians. Alright, hari ini kita akan berbicara tentang grup kata-kata yang lain yang sering salah dilafalkan oleh orang-orang, kebanyakan orang Indonesia ya. Dan ini adalah Vocab Challenge Day 3. Ini adalah tantangan kosakata yang ketiga ya, pada hari yang ketiga. Jadi kita membuat tantangan ini dengan tujuan supaya setiap hari Anda menambahkan kosakata Anda. Jadi bukan hanya kosakata tetapi cara pelafalannya, karena dalam berbahasa Inggris yang paling penting adalah cara Anda melafalkan. Karena apa? Tulisannya berbeda dengan cara bacanya. Jadi kalau Anda tulisannya meskipun Anda tahu tapi belum tentu Anda secara pelafalan Anda benar. Itulah alasannya kita membuatkan tantangan ini dengan harapan supaya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda, meningkatkan juga pronunciation Anda, sehingga ketika Anda berbicara bahasa Inggris Anda dimengerti baik oleh orang bule, baik termasuk robot juga, maupun oleh orang lain yang bisa berbahasa Inggris dengan lancar meskipun mereka bukan orang bule ya. Jadi kalau Anda salah melafalkan kata-kata ini, Anda tentunya tidak akan dimengerti. Jadi ini adalah kesempatan untuk memperbaiki pelafalan Anda. Karena ketika kita masih di bangku SMP, SMA, bahkan ada yang udah sejak bangku SD, ada yang sampai bangku kuliah, udah belajar banyak bahasa Inggris, tetapi belum tentu pelafalannya benar. Oleh karena itu dengan video-video seperti ini, kita membuat tantangan supaya kalian bisa memperbaiki pelafalan kalian. Karena jujur saja ya, bahwa mungkin saja ini mungkin exposure para guru kita ke bahasa Inggris sangat-sangat sedikit. Itulah alasannya kadang ada atau bahkan banyak kosakata yang salah dilafalkan. Oleh karena itu melalui video ini kita yakin kita bisa membantu teman-teman untuk bisa memperbaiki semuanya itu ya. Dan kita memang realistis banget dengan hal tersebut. Dan kita langsung saja masuk. Let's get right into it. Mari kita langsung saja membahas apa yang kita akan bahas. Ini yang pertama. This is the first one. Ini yang paling pertama, yaitu banyak orang salah melafalkan ini dengan Moskwe atau apa Moske. Banyak orang salah melafalkan itu ya. Yang tepatnya itu adalah, ini artinya masjid ya. Jadi ini tentunya sangat-sangat bahasa yang sangat terpakai, kosakata yang hampir disebut setiap hari. Jadi ini wajib kita ketahui. Cara melafalkannya ini adalah gaya British atau gaya orang Inggris. Cara melafalkannya adalah mosque. Alright, once again mosque. Jadi bukan moske, bukan Moskwe tapi mosque. Alright, itu gaya British. Sedangkan ini adalah gaya Amerika. Jadi cara melafalkannya adalah mosque. Alright, once again mosque. Ini akan berbeda dengan yang kita pakai di wajah sekarang dengan adanya pandemic coronavirus. Kita menggunakan ini banyak ya. Cara melafalkan yang ini adalah mask. Alright, ini adalah mask. Ini adalah mask. Jadi ini lebih terbuka. Mask. Alright, ini adalah mask. Jadi kayak gitu. Saya yakin teman-teman bisa mendengarkan perbedaannya. Jadi sekali lagi, ini bukan moske, ini juga bukan Moskwe, tapi ini entah kalau Anda pakai British tentunya adalah mosque, tapi kalau pakai Amerika tentunya adalah mosque. Alright, once again mosque. Mungkin contoh kalimat yang tepatnya adalah it's a beautiful mosque, artinya masjid yang indah, or it's a beautiful mosque. Jadi itu boleh pakai itu, atau I wanna go to the mosque. Alright. Jadi tulisannya memang ribet, tetapi cara pelafalannya itu sangat-sangat simple, sangat-sangat gampang. Next. Nah ini banyak yang salah melafalkannya dengan Islana, mau Islana, tapi yang tepatnya cuma yang ini ya, yaitu island. Once again island. Jadi ini adalah land ya, island. Alright, kayak gitu. Jadi bukan Islandnya, bukan juga Iceland, tapi island. Alright, jadi kayak gitu. Contoh kalimat yang tepatnya mungkin adalah it's a beautiful island. Jadi mungkin kayak gitu, or such a beautiful island. Once again, such a beautiful island. Jadi cara menulisnya kayak gini ya, such a beautiful
island. Alright, kayak gini ya. Atau it's a beautiful island. Alright, artinya sebuah pulau yang sangat indah. Nah, ini artinya pulau ya. Jadi sebentar, pulau. Jadi sekali lagi cara melafalkannya adalah island. Alright, jadi kayak gitu. Island. Itu kayak gitu ya. Next, it is this word. Nah, ini adalah salah satu kata yang sangat populer zaman sekarang ya. Dan saya nggak tahu, mungkin karena saya dulu di kampung atau saya dulu langsung ke luar negeri, saya tidak terlalu terpapar dengan kata ini. Tapi ketika saya tiba di Indonesia, kata ini begitu ramai dilafalkan atau dikatakan orang. Nah, banyak orang salah melafalkannya. Mereka bilang hoax, mau bilang apa hoax, itu semua kurang tepat. Cara melafalkan yang tepatnya itu kayak gini ya, yaitu hoax. Once again, hoax. Jadi cara melafalkannya itu harus ada bunyi yang ini ya. Jadi hoax. Jadi bukan hoax juga, bukan juga hoax, tapi hoax. Alright, hoax. Itu cara Anda melafalkan yang tepatnya ya. Artinya kabar yang membohongi atau kabar apa ya. Jadi ini adalah berita membohongi ya. Berita yang suka membohong. Berita bohongan. Ya, atau berita palsu ya. Kayak gitu. Jadi tidak benar tapi dibuat-buat kayak benar. Itu namanya hoax. Jadi itu cara Anda melafalkannya. Jadi contoh kalimatnya, the story about Emma, it's a hoax. Kayak gitu. Misalkan Anda tanya, cerita tentang Emma itu adalah sebuah cerita palsu atau berita palsu ya. The story about Emma, misalkan Anda tanya kayak gitu, it's a hoax, alright? It's a hoax. Artinya itu hanyalah sebuah kabar bohongan atau sebuah berita bohongan atau berita palsu. Jadi aku harap teman-teman mengerti. Mulai hari ini lafalkan dengan hoax, alright? Once again, hoax. Banyak pejabat juga salah melafalkan ini dengan mereka melafalkannya dengan tidak tepat. Next, ini udah aku sering, udah beberapa kali aku dalam berbicara aku langsung koreksi, tapi aku langsung buatin di sini karena ini salah satu yang paling sering diperkosa dalam arti bahwa disalah lafalkannya. Jangan berpikir negatif ya. Minta maaf kalau bisa membuat kalian berpikir kayak gitu. Anyway, cara melafalkan ini yang tepatnya adalah answer. Once again, answer ya. Answer. Dan bahkan kalau gaya orang Amerika, kalau misalkan bunyi A dengan N itu saling mengikuti, dia akan berubah jadi N, alright? Answer. Makanya kalau kalian nonton, kalian juga bisa mendengar orang melafalkan dengan answer, alright? Once again, answer. Itu cara Anda melafalkannya. Tapi kalau mau gaya orang Inggris ataupun orang internasional, mereka bilang answer ya. Sekali lagi, W-nya tidak dilafalkan, alright? W-nya tidak dilafalkan. Sejak waktu ketika saya masih SMA, SMP itu masih melakukan kesalahan. Saya pikir W-nya dilafalkan, jadi saya salah melafalkannya. Ini artinya menjawab atau jawaban juga bisa ya. Dia bisa dalam bentuk kata kerja verb, bisa juga dalam bentuk kata benda yaitu noun ya. Bisa jawaban, bisa juga menjawab. Contoh kalimat yang tepatnya adalah answer the phone. Once again, answer the phone. Once again, answer the phone. Itu salah satu contoh kalimatnya. Atau kalau Anda mau gaya Amerika, maka answer, alright? Answer the phone. Answer the phone. Itu cara Anda melafalkannya ya. Jadi sekali lagi, W-nya tidak berbunyi ya. Answer the phone. Atau Anda juga bisa katakan answer the call, alright? Atau misalkan ini bisa diganti his call or her call. Jadi Anda bisa katakan itu ya. Jadi Anda bisa ganti ini dengan banyak hal, dengan kepemilikan tentunya. Atau your mother's call itu juga boleh. Artinya teleponan ibu kamu atau mama kamu ya. Jadi sekali lagi cara melafalkan ini adalah answer. Atau kalau mau gaya Amerika, answer, right? Once again, answer. Answer me. Artinya jawab aku. Answer me. Jawab aku, kayak gitu ya. Next. Ini yang berikutnya. Oh ya. Kata ini kata
phone. Kemarin juga dalam pengalamanku banyak orang Indonesia masih salah melafalkan kata yang satu ini. Jadi kemarin aku udah buatkan videonya, jadi silahkan tontonnya supaya kalian makin hebat dalam berbahasa Inggris. Dan untuk itu saya minta teman-teman untuk menonton video-video kita yang kita udah post di halaman Facebook kita, yaitu kursus bahasa Inggris RBA 100 ya. Maaf itu ribut ya di belakang. Jadi nonton video-video yang udah kita post tadi halaman YouTube kita, yaitu kursus bahasa Inggris RBA 100, ataupun halaman Facebook kita yaitu kursus bahasa Inggris RBA 100. Nonton video tersebut terus menerus karena kita yakin, saya sendiri sangat yakin, 100% yakin Anda pasti akan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris Anda jika Anda nonton video kita terus menerus setiap hari. Jadi hari ini tingkatkan, besok tingkatkan, selanjutnya tingkatkan terus menerus, pasti akan lancar ngomong bahasa Inggris, 100% pasti bisa. Dan untuk kalian semua sahabat RBA 100, saya minta untuk follow halaman Facebook kita yaitu kursus bahasa Inggris RBA 100. Mengapa? Supaya ketika kita post video-video kita di halaman Facebook kita, kalianlah yang menjadi orang pertama belajar dari video-video kita untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris Anda, dan Anda juga pasti lebih cepat lancar ngomong bahasa Inggris. Dan jika teman-teman nontonnya di YouTube, jangan lupa juga untuk like videonya, bagikan videonya, dan juga jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita yaitu kursus bahasa Inggris RBA 100, sehingga setiap kali kita post video-video baru, kalianlah yang menjadi orang pertama untuk mendapatkan video-video tersebut. Dan jika kalian ada pertanyaan, jangan lupa untuk dituliskan komentarnya di kolom komentar di bawah ini, sehingga saya bisa menjawab semua komentar Anda sekalian. Bisa minta tentang apa saja atau bertanya tentang apa saja yang berhubungan dengan bahasa Inggris, saya akan menjawab semuanya ya. Dan untuk teman-teman yang ingin mendapat mentoring langsung dari tim tutor kami, kalian bisa hubungi nomor WA salah satu admin kami yaitu 0813 8719 8968. Silahkan hubungi nomor tersebut. Kayaknya masih tersedia area 5% off, jadi masih tersedia diskon 85% sepertinya. Jadi kalau ada 85% diskon, harganya sebanding botol ini. Jadi itu Anda akan mendapatkan lifetime membership. Jadi Anda bisa bertanya, bisa mendapat bimbingan seumur hidup di komunitas kami ya. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk nonton video-video kita, bagikan video-video tersebut ke halaman Facebook Anda ataupun ke grup Facebook Anda ataupun grup WA Anda, sehingga lebih banyak orang yang terbantu, karena kita yakin dan percaya bahwa Indonesia akan semakin maju kalau lebih banyak orang Indonesia bisa berbahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah sumber segala informasi, sumber segala skill. Jika Anda menguasai bahasa Inggris, Anda bisa belajar dari siapa saja di dunia ini dan belajar tentang apa saja. Sumber informasi dalam bahasa Inggris jauh lebih berlimpah ketimbang bahasa-bahasa lainnya, dan saya sudah membuat research tentang itu. Saya pernah bagikan tulisan saya di website saya, website pribadi saya, bonifaciusvallo.com. Nah, kita langsung lanjut ke kita langsung lanjut ke kata yang berikutnya ya, yaitu yang ini. Banyak orang masih salah melafalkan ini dengan berry, ada yang buri, tapi yang tepatnya adalah berry. Alright, once again, berry. Jadi cara melafalkannya sangat-sangat gampang. Berry, berry. Ini artinya menguburkan atau memakamkan ya. Menguburkan. Jadi misalkan Anda menguburkan sesuatu, yaitu Anda bury. Tentunya kalau kebanyakan kita pakai dalam bentuk past, jadi bentuk pastnya adalah sebentar. Nah, kayak gini, buried. Jadi tinggal pelafalannya kayak gini, tinggal ditambah d doang ya, buried. Artinya telah menguburkan. Contoh, Anda menyuruh seorang teman Anda atau seseorang untuk menguburkan sebuah kotak, Anda bisa katakan bury that bags here. Alright, ini bisa dilafalkan dengan box juga, nggak menjadi masalah ya. Bury that bags here atau bury that box here. Itu cara Anda melafalkannya. Jadi sekali lagi, bury, bukan buried, bukan buried, bukan yang itu semua. Jadi sekali lagi, bury. Berikut, ini juga saya lihat banyak orang melafalkannya dengan salah. Mereka bilang busy.
itu kurang tepat. Yang tepatnya adalah busy. Alright, once again, busy. Itu cara Anda melafalkannya. Artinya sibuk, ya. Jadi jika Anda sibuk, Anda bisa katakan I'm busy. Artinya aku sibuk. I'm busy. Atau he's busy. Artinya dia sibuk, ya. Itu salah satu contohnya. Next. Ini juga orang salah melafalkannya. Yang tepatnya adalah ada dua, ya, yaitu coupon. Once again, coupon. Ini adalah gaya British atau gaya Inggris, ya. Sedangkan kalau gaya Amerika adalah coupon. Alright, once again, coupon. Alright. Jadi ini adalah A yang panjang. Coupon. Bahkan aku dengar orang melafalkannya dengan coupon. Alright, kayak gini. Jadi terserah Anda. Anda mau bilang coupon atau Anda mau bilang coupon atau Anda mau bilang coupon, gak menjadi masalah. Once again, coupon atau coupon atau coupon, itu terserah, ya. Contoh kalimatnya adalah do you have the coupon code? Or do you have the coupon code? Or do you have the coupon code? Jadi kayak gitu, ya. Yang paling penting adalah Anda melafalkannya dengan tepat, yaitu misalkan kalau gaya British maka coupon, atau gaya Amerika yaitu coupon atau coupon. Once again, coupon atau coupon. Kalau gaya British, coupon. Jadi itu cara Anda melafalkannya, ya. Next, ini juga adalah salah satu, aku juga pernah udah singgung dalam video-video saya sebelumnya, tapi untuk ini banyak orang masih salah lafalkannya dengan kayak gini. Mereka bilang ask, padahal yang tepatnya adalah seperti ini. Ask. Once again, ask. Jadi kalau Anda memang mengalami kesulitan dalam melafalkan ini, ingat ini aja. A-S-K. Ask. Jadi ini kalau misalkan lafalkan ini aja dulu. Ask. Jadi kemudian baru K-nya terakhir, ya. Jadi jangan K duluan. Jadi Anda harus mungkin pisah-pisahkan kayak gini. Ask. Kayak gini. Mungkin cara pelatihan itu terus-menerus, lama-lama Anda bisa. Ask. Ask. Nah, ini adalah ask. Kayak gini. Ask. Ini artinya kapak atau merek parfum yang terkenal di Indonesia juga, yang parfum laki-laki, ya. Tapi yang tepatnya adalah ask. Once again, ask. Artinya bertanya atau meminta, terserah. Itu ada beberapa arti, ya. Contoh kalimatnya adalah ask me anything. Alright. Jadi Anda bisa katakan gini. Artinya tanyakan aku apa saja. Ask me anything. Tanyakan aku apa saja. Itu salah satu contohnya. Itu permintaan. Next. Ini juga banyak orang salah melafalkannya. Mereka bilang mojito. Padahal yang tepatnya ini ada 3, ya. Ini mungkin yang paling populer terutama di Amerika, ya. Cara melafalkannya kalau gaya ini adalah mojito. Once again, mojito. Itu cara Anda melafalkannya, ya. Jadi sekali lagi, mojito. Alright, kayak gitu. Jadi Anda dengar kalau bunyi T itu berubah jadi bunyi kayak D yang halus, ya. Mengapa? Karena setiap kali ini khusus untuk aksen Amerika, ya, bahwa setiap kali bunyi T diapiti oleh 2 bunyi vowel atau 2 bunyi huruf hidup, itu dia berubah jadi huruf D yang halus. Jadi mojito, alright. Jadi mojito. Jadi itu cara Anda melafalkannya. Tapi bukan hanya mo, juga bisa me, alright. Jadi ini juga boleh. Mojito, alright. Mojito. Jadi kayak gitu. Mojito. Atau kayak gaya Inggris itu adalah mojito. Once again, mojito. Itu cara Anda melafalkan kalau gaya Inggris, ya. Mojito. Mojito. Kayak gitu. Sedangkan gaya Amerika mojito. Mojito. Mojito atau mojito. Tapi ini kalau gaya Amerika dia akan berubah jadi D yang halus, ya. Mojito. Once again, mojito. Sedangkan kalau gaya gini mojito. Jadi kayak gitu, ya. Supaya nggak usah bertele-tele. Sekali lagi, mojito. Once again, mojito. Sedangkan kalau gaya Amerika mojito. Mojito. Atau kayak gini, mo. Ini kayaknya lebih gampang, ya. Mojito. Once again, mojito. Kayak gitu, ya. Do you want mojito? Kayak gitu. Do you want mojito? Kayak gitu, ya, cara Anda melafalkannya. Dan saya yakin teman-teman udah paham. Dan sekali lagi, semoga bermanfaat, ya.
Oh ya, aku hampir lupa ya, arti dari kata ini adalah sejenis alkohol yang berasal dari Kuba. Jadi aku juga belum pernah coba minuman ini. Aku juga tidak terlalu suka alkohol. Jadi jika kalian pecinta alkohol, kalian harus tahu cara melafalkan ini. Ataupun jika kalian bukan pecinta alkohol, suatu saat kalau orang tawarkan ini dan Anda tidak tahu, Anda bisa tolak karena Anda udah tahu bahwa itu adalah sejenis alkohol ya. Jadi tadi aku udah beritahu cara kalian melafalkannya. Jadi Mojito, jadi kayak gitu ya. Apakah mereka bisa tawarkan kayak gitu? Mojito kayak gitu ya. Anda bisa katakan yes or no. Aku harap teman-teman memahami itu. Dan sekali lagi kita udah bahas semua. Silahkan Anda tonton ulang kalau memang belum ada yang dimengerti. Dan sekali lagi jangan lupa untuk membagikan video kita ke halaman Facebook Anda ataupun ke grup WA Anda, grup Facebook Anda, ataupun di mana saja di story WA Anda, bagikan linknya di sana, silahkan. Dan kita sangat berterima kasih kepada teman-teman yang melakukan itu. Dan jika teman-teman mau mendapatkan mentoring langsung, Anda bisa hubungi nomor yang ini, yaitu 0813 8719 8968, dan kemungkinan besar Anda akan mendapatkan 85% off. Alright, and that's it guys. I hope you understand today's lesson. Till next time, bye bye.